Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu wa ba'athahu rahmatan lil anam wa ikhtassahu bi syari'atihi syamilah kamilah illaulahu lakana ahwalun nas aqbaha wa ardala min an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kami hormati dan kami ta'zimi guru kami tercinta Ustaz Mimin Ibrahim. Semoga Allah selalu sehatkan beliau, Allah mudahkan urusan beliau, Allah panjangkan umurnya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat memimpin kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami hormati dan kami ta'zimi Ketua DKM Masjid Miftahul Jannah Ustaz Amin beserta pada jajarannya juga kita doakan semoga beliau selalu sabar, kuat menjalankan amanah yang diemban saat ini dan sampai waktunya akan habis. Dan juga yang sama-sama kami hormati dan ta'zimi pembina Masjid Miftahul Jannah Bapak Haji Yunus. Kita doakan juga semoga Allah selalu sehatkan beliau, Allah mudahkan segala urusan beliau dan juga dapat mengantarkan kita ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa yang sama-sama kami hormati dan ta'zimi ayahanda tercinta Haji Teguh Prayitno. Kita doakan juga semoga beliau selalu diberikan kesehatan, memudahkan segala urusannya dan hajat-hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para jamaah sekalian yang alhamdulillah karena memang ketua DKM kagak ngasih absen, tapi alhamdulillah bapak-bapak yang hadir ini nggak perlu diabsenin, alhamdulillah bisa istiqomah, masya Allah. Alhamdulillah kita doakan untuk kita semuanya semoga Allah mudahkan segala urusan kita, Allah panjangkan umur kita dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan rahmatnya yaitu hujan. Jadi ngaji tetap aja jalan walaupun hujannya tuh turun. Tapi memang kalau niat sudah mau ngaji mah Allah juga tahu pasti Allah berhentiin. Masa mau yang dangdutan. Iya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salawat dan salam kepada kita turun kepada kasih kita junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang karena beliau dalam semesta yang diciptakan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama bagaimana Hazim bin Walid itu mengajarkan kita untuk betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking takutnya beliau kepada Allah sampai beliau sakit. Ketika keluarganya bawa beliau ke dokter, malah dokter bilang, coba tanyain sama dirinya apa yang dia rasa. Ternyata dia nggak punya penyakit, tapi penyakitnya apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang berharga buat kita, alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah, bisa dibuka di halaman 7 yang hadisnya 1 2 3 4 5. Ya, hadisnya ke-6 itu wa hukiya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain. Amin. Wa hukiya an Abi Bakr bin Abdullah al-Muzni. Dikisahkan dari Abu Bakar bin Abdullah al-Muzni rahmatullahi alaihi, semoga Allah memberikan rahmat atasnya. Qala, Abu Bakar bin Abdullah al-Muzni ini berkata, anna malikan minal muluki, bahwasanya ada seorang raja dari beberapa raja, karena mutamarridan, yang
Faqazzarul muslimuna, karena salah satu raja ini menentang Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang muslim ini berusaha untuk memeranginya. Seperti itu. Kalau zaman sekarang misalkan ada RT atau RW atau lurah atau camat yang non muslim dan kebanyakan kita sebagai masyarakatnya adalah muslim, ya, ketika kebijakannya itu mengganggu ibadah seorang yang beragama, maka boleh itu, bukan boleh untuk ini ditawan, jadi ceritanya ditawan itu untuk diberikan nasihat gitu. Jadi salah satu raja ini begitu zalim kepada umat muslim yang menjadi masyarakatnya, misalkan sholat gak boleh dulu, puasa dilarang tuh. Nah kalau kalian model-model gini gak apa-apa, siapin karung. Nah, tapi diajak untuk berbicara. Fa'akhadhuhu saliman, maka si raja ini ditawan, ya, ditawan oleh orang-orang muslim secara saliman, selamat. Jadi ditawannya secara baik-baik, gak dikebukin kagak, ya, gak dibunuh juga kagak. Jadi diamankan untuk diajak berdialog seperti itu. Faqalu, maka orang-orang muslim yang memerangi atau menawan seorang raja tersebut berkata mereka, bi'ai syai'in naqtuluhu, bagaimana nih, dengan apa kita akan membunuhnya. Jadi udah ditawan si raja ini, kemudian orang masyarakat tersebut, ya, berkata, dengan apa kita akan membunuhnya, karena dia sudah menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Litamarrudihi, karena kedurhakaannya ala Rabbihi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fajtama'a ra'yuhum, nah, akhirnya kaum muslim saat itu yang berhasil menawan raja ini berkumpul, ya, berkumpul untuk bermusyawarah jalan apa yang akan kita ambil, ya, karena tadi dikatakan dengan apa kita akan membunuhnya, seperti itu. Maka berkumpullah, bermusyawarahlah ala ayyaj'aluhu fi qamqamin azimin. Jadi mereka telah sepakat bukan untuk membunuhnya, tapi apa? Memasukkannya di sebuah bejana, qamqamin azimin, bejana yang begitu besar. Nah, kira-kira ya kalau zaman sekarang yang lagi viral itu, sebelumnya non muslim sudah masuk muslim, masak apa itu? Mubang, ya, seperti itu. Jadi penggorengannya, bejananya gede banget. Jadi porsi buat masak 1000 orang. Jadi pasti muat itu, satu orang dimasukin di situ. Ya, jadi muat. Bekom komen azimin. Wasaddu roksahu. Nah, kemudian selain dimasukin ke bejana yang begitu besar, wasaddu roksahu, kepalanya ini diikat, ya, lehernya diikat, Masya Allah, karena sudah menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa auqadu tahtahu an-nar, kemudian dinyalakanlah di bawah bejana itu sebuah api. Jadi ditaruh di bejana, dimasukin, dan dia sambil palanya itu diikat gitu. Kalau kita ingat cerita ini, kita ingat cerita ketika pelayannya Fir'aun yang bernama Siti Masyitoh. Nah, sama Siti Masyitoh juga mau digoreng juga itu, ya, sama juga tuh. Walamma wujida hararatun nari, dan tatkala ditemukan, ya, dan tatkala dirasakan hararatun nari, panasnya api, ya,
coba aja ya Bang. Kita taruh, kalau ada orang Aceh itu bilangnya belana, kalau ada orang Aceh maka dibilang kuah belana, karena dulu saya pernah di Aceh. Jadi kuah belana itu saya dimasukkan di penggorengan gede itu, masak daging, dipakein nangka dan yang lainnya sampai segede itu. Ja'ala yunadi alihatahu, sampai-sampai si raja tadi itu memanggil-manggil Tuhannya. Nah, raja ini kan muslim nih, sampai dia memanggil-manggil Tuhannya, allati abadahum min dunillah, yang mana ia menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Tuhannya? Nah, ini Tuhannya yang pertama, ia Lata. Berarti Lata ini siapa? Patung. Jadi dia menyembah patung, dipanggil dari Tuhannya, ia Lata, ya Uzza, nanti juga ya Habil. Di sini diikut-ikutin, wahai Tuhanku Lata, khalisni, bantulah aku. Saat ini aku ada di bencana besar yang mana apinya itu hidup dan begitu panas. Tolong dong bantuin. Gitu. Kemudian ke Tuhan yang lainnya lagi, ya Habil khalisni, wahai Habil, tolongin saya Bang. Masa nggak mau nolongin? Ini posisi udah kagak enak banget, ini kepanasan gitu. Nggak dihiraukan juga, dia panggil lagi Tuhan yang lainnya, ya Uzza khalisni, wahai Uzza, tolongin dong aku gitu. Mimma ana fihi, karena saat ini aku sedang berada di dalam kom azim, di dalam bencana yang begitu besar, dan di situ di bawahnya dihidupkan api seperti itu. Ya Habil, kemudian dipanggil lagi tuh sama dia, nggak berhenti tuh manggilin Tuhannya ya. Ya Habil, kuntu amsahu raksaka, wahai Tuhanku Habil, aku telah mengusap-usap kepalamu. Wa khaddamtuka, dan aku juga udah setia banget menjadi budakmu. Tuh kata si rajanya tadi, kada wa kada sanatan, ya seperti ini, ya seperti ini, udah beberapa tahun anak urusin ente, kok ente kagak nolongin aneh nih. Gitu. Fa kullama iltaja'a ilaihim, tatkala ia semakin mengeluh kepada Tuhannya tadi, si patung Lata, Uzza dan Habil, iltaja'a ilaihim, semakin dia mengeluh kepada mereka, tazidu hararatun nari, makin bertambah rasa panasnya. Jadi bukan malah hilang nih Pak, tapi malah tambah rasa panasnya gitu. Falamma alima, tatkala si raja ini mengetahui, annahum laisu yughnuna, bahwasanya Tuhan-Tuhan yang ia sebutkan tadi tidak ada yang menolongnya, fa aisa minhum, maka dia mulai putus asa. Fa aisa, ya, dia mulai putus asa. Ya gimana sih, udah lama-lama nyembah ente tapi enggak ditolong-tolongin, ini bukan malah apinya padam, tapi apinya ini makin panas. Ya Allah. Wa raja'a ilallahi ta'ala, karena dia putus asa dari Tuhan yang biasanya ia sembah, ya dari patung Lata, Uzza dan Habil tadi. Wa raja'a ilallah, akhirnya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nada fil qamqami, nah ini nih yang bagusnya kayak kemarin. Wa nada fil qamqami, jadi di saat di bejana itu posisi dia memang sudah diikat lehernya, ya di dalam keadaan kesulitan, tidak ada yang membantunya.
lafaz inilah yang keluar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ternyata dengan lafaz ini, ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, makanya kenapa yang kita baca perlu kita pahami agar itu meresap di hati kita, agar jangan sampai ketika kita ngomongin ada setan, bulu-bulu kita yang merinding. Tapi ketika kita membaca kalimat la ilaha illallah, itu kita biasa-biasa saja. Nah, kalau kita mengerti maknanya, itu tambah bagus, akan menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika si raja ini putus asa, kemudian ia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melafazkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan. Ba'atsallahu ta'ala ghaitsan minas sama. Akhirnya yang tadi dia lagi dibakar itu, Allah turunin dari langit, yaitu air hujan, ala tilkan nari. Akhirnya apa? Api yang tadi fa'at fa'aha, akhirnya padam. Nah, isi raja tadinya kalau bahasa kita kurang bagus nih sama masyarakat muslim, kemudian masyarakat muslim ditawan sampai betul-betul dia merasakan ketakutan. Kan siapa yang siap? Kita juga kalau gitu ingat juga sama Nabiullah Ibrahim alaihissalam sama Raja Namrud. Kayak apa? Ternyata dibakar, bukannya kepanasan dan juga bukan kedinginan. Jadi diademin, nggak merasa panas dan juga nggak merasa dingin. Nah, kalau kedinginan beku dari Ibrahimnya, Masya Allah, sampai seperti itu. Ketika Allah kirimkan air hujan dari atas langit, maka api itu padam. Wa ba'atha rihan. Enggak hanya itu, ternyata Allah juga ngirimin angin. Lah kalau sekarang kita bilang angin puting beliung, ya, kalau dia lewat, ya rumah pada rubuh. Iya, angin puting beliung lewat. Kita melihat di Amerika berbeda serem-serem banget. Apalagi kalau muter di sini, ya material pada bisa terbang semua gitu. Ya, makanya Masya Allah luar biasa nih. Ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah hujannya Allah turunin, anginnya pun Allah tiupkan gitu. Fahamalatil qamqama, maka si komkom tadi, bejana yang besar itu, ya, fahamalatil qamqama ila sama, terbang dia. Nah, kalau kata orang sekarang, kalau dulu nonton film Upin Ipin, ada apa tuh namanya? Piring terbang itu, UFO. Iya, jadi kalau kata anak-anak ada UFO, ketawa pokoknya. Udah benar. Jadi ibarat kayak kalau sekarang itu ya film itu kayak UFO, terbang dia. Ya, fahamalatil qamqama ila sama, faja'ala. Faja'alallah yatajaljal. Ya, jadi dibuat sama Allah tuh goyang-goyang. Bayangin tuh, dari bejananya biasa aja udah dipadamin, udah ditiup angin, ternyata dibuat sama Allah naik turun. Kira-kira kalau yang di dalam bejana itu gimana deh? Bisa muntah ya, dari jalan aja udah gak kuat, nyari antimo. Masya Allah, ya, sampai yatajaljalu, itu bergoyang-goyang bejananya itu. Bainas samai wal ardi. Jadi ketika Allah angkat ke langit, Allah turunin lagi ke bumi. Diangkat lagi ke langit, diturunin lagi ke bumi. Masya Allah. Udah puyengnya nggak karu-karuan itu. Puyeng 16 juga nggak sanggup obatin. Masya
Masya Allah. Wa huwa yaqulu. Nah, dia berkata lagi itu ketika dalam keadaan seperti itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam kondisi seperti itu kembali dia berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul utusan Allah. Hatta ghaba 'anil basari, sampai hilang dari pandangan manusia. Kan tadi dia ngomong banyak tuh, karena udah dia berdoa dengan membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dibuat tuh ya tajal-jal ya, goyang dari atas langit, sampai orang itu kalau lihat rumah tak pegel naik ke atas sana gitu. Akhirnya makanya dibilang hatta ghaba 'anil basar, sampai hilang dari pandangan manusia. Nah, kemana nih dia? Gitu. Tsumma alqathu ar-rihu, kemudian dibawalah oleh angin tersebut baina qaumin la ya'rifunallah. Jadi dibawa ya oleh angin tersebut sehingga pandangan manusia, masyarakat tersebut sudah tidak dapat melihat orang itu lagi, sampai tibalah di suatu kaum yang mana kaum itu tidak ada yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'akhuduhu, kemudian kaum tersebut melihat bencana besar tadi yang sudah singgah ya, yang sudah jatuh. Wa fatahuhu, kemudian dibukalah oleh mereka. Makanya udah cocok banget tadi ya, dimasukin kayak rumput dan ada itu jadi. Wa akhrajuhu minal qawmi, kemudian dikeluarkan dari bejana tersebut. Ya, si raja ini dikeluarin dari kaum-kaum tersebut. Faqalu, kemudian suatu kaum yang tidak mengenal Allah berkata kepada si rajanya, apa yang dibilang? Man anta, siapa kamu? Wa ma qissatuka, dan bagaimana cerita kamu? Kalau kata kita kan, ini siapa ya datang kemari? Kok tiba-tiba bisa datang kemari? Sampai sini, lalu mungkin terdampar lah kalau naik perahu itu. Dari mana nih asalnya? Kok bisa terdampar di situ? Ya, gitu. Qala, kemudian si raja ini menjawab, ya raja mana ini? Gak tahu kita. Gitu. Qala ana malikun fi mawdi'in kadza, saya itu raja di suatu tempat yang ini. Gitu. Kata si raja tersebut. Fa akhbarahum an qissatihi, kemudian raja itu menceritakan, jadi begini, tadi aneh punya rakyat aneh kebanyakan orang muslim, karena kebijakan yang anak buat menyakiti mereka, akhirnya aneh dimasukin deh ke bejana besar. Kemudian saya panggilin Tuhan-Tuhan saya yang biasa saya sembah nih, wahai Lata, wahai Uzza, wahai Habil, tolong dong Ana udah kepanasan ini dalam bejana. Gitu. Dan sampai pada akhirnya tertiup ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ternyata apa? Allah turunkan hujan, Allah turunkan angin, ya. Akhirnya yang tadinya kepanasan nggak jadi kepanasan, padam. Kemudian dengan angin tersebut juga dia terjal-jal, ya, bainas sama wal ard, yang bergoyang dari atas turun lagi ke bawah, sampai begitu ceritanya. Nah, kalau kata orang kita nggak masuk di akal ini, tapi kalau orang yang punya keyakinan itu pasti dia akan yakin, karena buat Allah itu nggak ada yang mustahil. Contoh nih,
kita jatuh cinta sama seseorang misalnya, ternyata yang mau lamar mobilnya BMW, ya, Mercy misalkan. Akhirnya apa? Yang orang biasa-biasa saja. Ya, ini mah kagak keduman kita. Kita nggak punya apa-apa begitu. Tapi kalau kata Bang Lani, tenang, aneh sering ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Ya benar. Akhirnya ini kan bisa sama kayak misalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, yang datang lamar buat Fatimah anaknya Rasulullah itu Sayyidina Abu Bakar. Itu gimana kaya Sayyidina Abu Bakar. Satu lagi tandingannya ada Sayyidina Umar bin Khattab. Sudah galau dia. Tapi kata Allah, tenang wahai Ali, tenang, deketin anaknya. Ini cocok udah nih. Bang Lani rajin di masjid, minta juga Mercy BP didapat. Ya tadi yang penting ya yakin. Ya, kita doakan lah, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan akhirnya wahalihi wa aslamu jami'an, karena dia sedang menceritakan tentang keadaan hidupnya dan membuat suatu kaum itu mungkin takjub, terkejut dengan kisah ini. Alhamdulillah atas hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala melemparkan raja yang tadi dengan tiupan angin ke suatu kaum yang tidak kenal Allah, dan mereka minta diceritakan. Akhirnya mereka semuanya masuk Islam. Alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pentingnya kita mempunyai keimanan. Ketika kita beriman kepada Allah, maka segala sesuatu akan Allah mudahkan. Maka Allah ini menjadi prioritas utama kita. Kenapa kita disuruh untuk beribadah kepada Allah? Karena Allah ingin angkat derajat kita. Kenapa Allah memberikan suatu ujian kepada kita? Itu bukti sayangnya Allah ingin memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang kita inginkan. Maka jangan sampai di hati kita ini suuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru dikasih nggak bisa makan di pagi hari aja udah marah-marah kepada Allah. Kemarin kita belajar dari Majusi berapa hari? 3 hari. Ya, tapi balasan Allah kan di luar nalar manusia. Maka itulah bagaimana ketika kita mengagungkan Allah, Allah itu ngasihnya bukan satu, tapi bisa sampai kita kewalahan akan sesuatu yang Allah titipkan kepada kita. Dan pesan Al-Fakir sendiri untuk kita semuanya, boleh kita menyayangi sesuatu, tapi jangan melebihi kasih sayang kita, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika cinta kita melebihi kepada cinta kepada Allah, siap-siap sesuatu yang kita miliki satu persatu akan hilang dalam diri kita. Mungkin ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan sebesar-besarnya, karena itu datang dari diri Al-Fakir sendiri. Dan apabila ada kebenaran yang Al-Fakir sampaikan, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.